Nyamuk Anopheles ukurannya hanya 10 mm. Sengatannya tanpa terasa menembus kulit manusia dan menularkan penyakit yang sering berakibat fatal, malaria. Setiap tahunnya, sekitar 10 juta orang meninggal akibat malaria, terutama di Afrika dan di Asia Tenggara. Sekitar 250 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya terinfeksi baru parasit penyebab malaria. Khususnya pada anak-anak, infeksi malaria sering menyebabkan kematian. Sejauh ini belum ada vaksin ampuh pencegah malaria. Sulit mengembangkan vaksin anti-malaria karena parasitnya amat kompleks, punya genom amat besar, organismenya sangat besar, dan sangat mudah bermutasi. Walau demikian, Institut Kedokteran Tropis di Universitas Tübingen menjawab tantangan ini. Di sana, dikembangkan prosedur vaksinasi baru menggunakan parasit malaria hidup. Para peneliti di Tübingen menggunakan metode yang dewasa ini tidak lazim untuk prosedur tersebut. Yang istimewa dari prosedur baru ini, kami kembali ke metode awal pengembangan vaksin. Kami menggunakan parasit hidup yang dibersihkan dengan obat-obatan dan disuntikkan pada tubuh manusia dibarengi obat anti-malaria. Artinya, pasien diinfeksi malaria, dan obat anti-malaria yang diberikan pada waktu bersamaan membunuh parasitnya dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Prosedur vaksinasi terbaru sudah diuji coba pada binatang. Sekarang keampuhannya akan dites pada manusia. Vaksin parasit hidup diproduksi di laboratorium institut dengan tingkat keamanan tinggi dan disesuaikan profil pribadi pasien. Para peneliti membuat prognosa, 3 kali vaksinasi parasit hidup mencukupi untuk melindungi pasien. Obat anti malaria sudah sekaligus terkandung dalam suntikan vaksinasi yang diberikan. Oke. So. Das war's schon. Sampel darah relawan uji coba secara teratur diperiksa di bawah mikroskop. Dengan itu dikaji apakah obat anti malaria berhasil membunuh parasitnya. Ini tidak berlangsung seketika, dan dengan itu tubuh punya waktu membangun kekebalan. Begini berfungsinya, parasit malaria akan masuk ke hati dan di sana dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Jika parasit keluar dari hati dan masuk ke dalam darah, obat anti malaria akan membunuhnya di sana. Di dalam hati juga terjadi reaksi perlawanan. Sel pembunuh alami atau limfosit akan menghancurkan sel hati yang terinfeksi. Dan terbentuk antibodi dalam darah untuk melawan parasit itu. Tubuh kini memiliki memori untuk melawan parasit malaria jika di kemudian hari terjadi infeksi baru. Tubuh membentuk imunitas. Jika relawan uji coba kembali diinfeksi malaria, mereka sudah kebal. Efek perlindungannya amat bagus, bahkan dalam uji coba pertama hingga 100%, tapi sampelnya amat kecil. Sebuah keunggulan dari vaksin ini, praktis tidak memicu reaksi kekebalan parasit malaria. Para peneliti ingin secepatnya menguji vaksin baru itu dalam praktek di lapangan. Langkah berikutnya, kami harus menguji coba penerimaan tubuh dalam grup lebih besar, terutama keampuhannya di kawasan endemik malaria, misalnya di Afrika, Asia, dan Amerika. Walaupun dalam waktu dekat akan ada vaksin, tapi juga penting aksi pemberantasan serta pencegahan dari gigitan nyamuk vektornya. Warga di kawasan endemik hendaknya tetap melindungi diri dengan kelambu.